Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sofia Maria Aceh, seorang pelajar kelas 10 dari SMA N 1 Cisarua dan merupakan calon duta hukum. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pendidikan anti korupsi, yang dimana terdapat pengertian, dampak, nilai-nilai anti korupsi, penerapan nilai-nilai anti korupsi, perbaikan sifat-sifat tercela, dan yang terakhir ada kesimpulan. Lalu, di sini saya akan membahas terkait pengertian. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang publik untuk mencapai tujuan pribadi, baik dalam bentuk suap, penggelapan, pemerasan, nepotisme, dan bentuk-bentuk lainnya. Korupsi merupakan integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi pemerintah dan sektor lainnya. Lalu, di sini kita akan melihat dampak apa saja dari korupsi tersebut. Dampak korupsi memiliki dampak luas dan merugikan, antara lain dalam korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya bisnis, dan mengurangi investasi asing. Sosial, mengurangi kualitas pelayanan publik, memperburuk ketimpangan sosial, dan merusak moral masyarakat. Politik, melemahkan institusi demokrasi, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghambat pemerintahan yang efektif. Lingkungan, mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan hidup. Itu adalah dampak-dampak dari korupsi. Lalu terdapat nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan. Dalam keluarga, menanamkan kejujuran dan integritas sejak dini, mengajarkan anak untuk tidak berbohong dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam pendidikan, mengintegritaskan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum, memberikan contoh konkret bagaimana kejujuran dan akuntabilitas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di tempat kerja, menerapkan transparansi dalam setiap proses bisnis, membangun sistem pengawasan yang efektif, dan mendorong pelaporan tindakan korupsi melalui mekanisme whistleblowing. Dalam masyarakat, mengembangkan budaya yang menghargai kejujuran dan mengutuk tindakan korupsi, serta aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik. Perbaikan mengenai sifat-sifat tercela dari korupsi, adanya pendidikan dan kesadaran, penegakan hukum yang tegas, sistem transparansi dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi. Pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi korupsi melalui kampanye publik dan pendidikan. Penegakan hukum yang tegas, memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi, memberikan hukuman yang setimpal untuk menimbulkan efek jerah. Sistem transparansi dan pengawasan, membangun sistem yang transparan dan akuntabel dalam setiap sektor, mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi. Pemberdayaan masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi, serta melindungi dari balasan negatif. Reformasi birokrasi, melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi, melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi yang kokoh di semua lapisan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Sekian dari saya, Sofia Maria Aceh. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.